Di India dia terkena konun perundang-undangan apa? Mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Dan mohon maaf jika dibawa ke Sarawak, Sarawak ini sangat majmuk, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar muslim dengan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Teman-teman semua, belakangan ini publik dihebohkan dengan kabar penolakan terhadap kedatangan Dr. Zakir Naik di Malang. Penolakan ini disuarakan oleh sejumlah aliansi masyarakat yang menggelar aksi di depan gedung Komisi A kantor DPRD Kabupaten Malang. Mereka menilai bahwa dakwah Dr. Zakir Naik dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama di Kota Malang. Teman-teman semua, perlu diketahui Malang ini merupakan kota dengan indeks kerukunan umat beragama tertinggi di Jawa Timur. Namun setelah dilakukan musyawarah antar berbagai pihak di kantor DPRD, akhirnya diputuskan bahwa ceramah Dr. Zakir Naik tetap dilaksanakan. Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis, tanggal 10 Juli kemarin. Dan dihadiri oleh sekitar 10.000 orang dari berbagai kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Nah teman-teman semua, dalam video kali ini, kami akan menayangkan cuplikan pernyataan dari Buya Ar-Razi Hashim yang menyampaikan pandangannya atau menyampaikan pendapatnya terkait Dr. Zakir Naik. Intinya dalam video tersebut, beliau mengkritik Dr. Zakir Naik. Menurut beliau, meskipun Dr. Zakir Naik dikenal sebagai sosok yang cerdas, rajin membaca dan menguasai banyak referensi, namun beliau bukanlah seorang ulama atau ahli agama. Bahkan beberapa pandangannya dinilai menyimpang dari ajaran para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu contohnya adalah pernyataan kontroversial beliau yang menyebut bahwasanya praktek tawasul merupakan perbuatan syirik. Pandangan inilah yang memicu pro dan kontra di kalangan umat Islam di Indonesia. Maka untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini sampai selesai dan jangan di skip teman-teman. Pertama, Dr. Zakir Naik. Dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Hafalannya sama bagus dengan ustadz di Indonesia, rakan kita Ustadz Adi Hidayat. Dia punya metode menghafal rakam-rakam ya, number-number itu. Dahsyat sekali. Saya awalnya takjub, di awal-awal saya belajar Islam, saya termasuk pengagum Dr. Zakir Naik. Tapi setelah kemudian kita kaji ilmu muqaranatul adyan wal mazahib wal firaq, saya ittadaha lana anna lahu manhajun dha'ifun wa syujuzun bayyinun ya, bayyinatun. Setelah saya kemudian belajar muqaranah, ada satu ilmu fan itu dikaji di Usuluddin. Karena saya dulu belajar di Usuluddin, ilmu muqaranatul adyan, ilmu perbandingan agama-agama mazhab. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Ternyata beliau terinspirasi inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Maka di India dia terkena konun perundang-undangan
Apa? Mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Dan mohon maaf jika dibawa ke Sarawak, Sarawak ini sangat majmuk, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar muslim dengan Kristen. Yang kita sudah jaga lama ini. Ya, kita sudah jaga lama, benar kan? Saya dengar di sini minoritas muslim. Lalu antum mau bawa dia, ya salam, ya. Siap-siap setelah itu kita tengkar. Ketemu Kristen kita benci. Ya Rob, kita tidak boleh benci makhluk. Kenapa? Hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemana-mana kita sampaikan hadis ini. Sayangi makhluk di bumi, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat cinta kamu. Makhluk yang di langit tidak boleh sayang, tidak boleh benci jika tidak ada perintah dari Allah. Maka mereka jika sayang, itu berarti Allah perintah. Makhluk di bumi ada yang muslim, ada yang non muslim. Itu sebabnya Allah bagi, ada bismillahirrahman, ada ar-rahim. Rahman itu untuk semua. Buka tafsir Imam Fakhruddin Razi, tafsir Imam Nukasir Baydawi. Apa kata mereka? Rahman untuk semua. Mau muslim, mau kafir, semuanya dapat rezeki dari Allah. Benar tak? Maka orang-orang non muslim pun dapat rezeki, dapat sehat, dapat kaya. Tapi rahim itu cuma satu, karena ziyadah hurufnya cuma satu, yaitu ya. Oleh karena itu, kita dengan Rahman kita cintai semua makhluk, dengan Rahim kita sangat cinta hanya kepada sesama yang beriman. Jadi saya tidak benci Dr. Zakir Naik, cuma dia bagi saya bukan sebagai seorang ahli agama, dia hanya pembaca yang serius, kita sebut otodidak. Tidak bersanad, tidak kuliah di universitas Islam manapun. Sini sebut university ya. Tidak ada ya. Dia cuma kuliah kedokteran. Dan dia pun tidak pernah berguru kepada Ahmad Deedat. Ya. Tapi oleh kuliah hal dia sudah berusaha, cuma sayang karena dia tidak berguru, hasilnya begitu. Namun untuk orang yang sedang ragu-ragu tentang tauhid Islam, atau sedang ragu dengan ajaran-ajaran di luar Islam, sila tonton dia. Tapi jika telah masuk Islam, sudah paham agama, enggak usah belajar dia lagi, belajar kepada ulama lagi, ulama yang faqih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, kejayaan, maka Allah yufaqih. Allah akan dorong dia, gabungkan dia, satukan dia dengan orang-orang yang faham agama, sehingga dia faham agama. Semoga kita termasuk itu. Amin ya rabbal alamin ya. Nah teman-teman semua, itulah tadi pandangan dari Buya Ar-Razi Hashim mengenai Dr. Zakir Naik. Dari penjelasan beliau, kita bisa melihat bahwa meskipun Dr. Zakir Naik memiliki kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang luas, tidak semua pandangan keagamaannya bisa langsung diterima begitu saja. Terutama jika tidak sejalan dengan tradisi keilmuan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan pendapat dalam dunia dakwah dan keagamaan memang hal yang wajar. Namun harus disikapi dengan bijak dan penuh adab. Yang terpenting, kita sebagai umat tetap menjaga persatuan, toleransi, dan saling menghormati perbedaan yang ada. Terlebih di tengah masyarakat yang memang banyak pemahaman seperti di Indonesia ini.